Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Manarima hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan singkat mengenai rahasia akhir zaman. Mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa belajar tentang renungan firman Tuhan singkat untuk menambah wawasan rohani kami Tuhan. Khususnya pengetahuan teologi mengenai rahasia akhir zaman. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tetap akan membahas mengenai materai pertama. Tapi topik kali ini adalah tentang kapan materai pertama itu dibuka. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah memberikan 2 kali berturut-turut tentang 2 pandangan mengenai kuda putih, yaitu pandangan Pentakosta murni yang mengartikan sebagai kegerakan rohani besar akibat pemberitaan Injil oleh kuasa Roh Kudus. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah pandangan lain yang mengartikan kuda putih itu adalah antikristus, ya, antikristus. Dan kita sudah membahas alasan-alasan dari masing-masing pandangan ini. Nah, saya akan membahas tentang pandangan doktrin Pentakosta murni. Kalau kuda putih diartikan sebagai kegerakan rohani besar akibat pemberitaan Injil oleh kuasa Roh Kudus, maka saudara sekalian, kita harus mencari kapan dimulainya dibuka materai pertama ini. Ya, kita lihat setelah peristiwa Pentakosta, di mana pada saat itu Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Dan ketika itu 120 murid dibaptis oleh Roh Kudus. Dan setelah dalam perjalanan waktu pengalaman-pengalaman ini itu mulai menghilang. Dan akhirnya pengalaman ini mulai dipulihkan pada gereja akhir zaman. Jadi kalau kita lihat bagaimana Roh Kudus itu mulai dipulihkan kembali, artinya mengenai kegerakan rohani karena Roh Kudus dipulihkan kembali, diawali dengan kebangunan rohani yang terjadi di kota Topeka. Ya, di kota Topeka itu di Kansas, saudara ya, di Amerika Serikat, di mana orang-orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus dan ditandai dengan glosolalia atau bahasa lidah pada waktu itu. Dan tahun 1904 juga terjadi hal yang sama di Wales, Inggris. Kemudian tahun 1921 terjadi lagi di Azusa Street, Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi kalau kita melihat bagaimana pelayanan dan kepenuhan Roh Kudus itu mulai dipulihkan setelah sekian lama menghilang, itu merupakan titik awal dimulainya pembukaan materai pertama, yaitu kegerakan rohani terjadi dengan dipulihkannya pemberitaan Injil yang disertai dengan demonstrasi kuasa Roh Kudus. Nah, itu pembukaan pertama. Ya, jadi kita lihat bagaimana Roh Kudus kembali mulai memenuhi orang-orang percaya. Ya, itu terjadi secara berturutan dari Topeka, Kansas, kemudian Wales, Inggris, Azusa Street, Los Angeles. Ya, itu diperkirakan sebagai titik awal pembukaan materai pertama ketika dipulihkannya kembali demonstrasi kuasa Roh Kudus, sehingga pemberitaan Injil itu boleh semakin berkuasa. Ya, itu adalah awal pembukaan daripada materai yang pertama. Ya, karena materai pertama itu sekali lagi diartikan sebagai kegerakan rohani besar akibat pemberitaan Injil oleh kuasa Roh Kudus. Ya, karena kita doktrin Pentakosta murni itu mengartikan bahwa warna putih itu selalu melambangkan hal-hal yang baik. Ya, jadi hal-hal yang suci. Dari beberapa ayat kita melihat di kitab Wahyu saja, itu semuanya melambangkan hal-hal yang baik. Warna putih itu semuanya hal yang baik. Misalnya Wahyu 1 ayat 14, Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 3 ayat 4, Wahyu 3 ayat yang kelima, Wahyu 3 ayat 18, Wahyu 4 ayat 4, Wahyu 6 ayat 11,
Wahyu 7 ayat 9, Wahyu 7 ayat 13, Wahyu 7 ayat 14, Wahyu 14 ayat 14, Wahyu 15 ayat yang ke-6, Wahyu 19 ayat yang ke-8, Wahyu 19 ayat yang ke-11, Wahyu 19 ayat 14, Wahyu 20 ayat 11. Semuanya kata putih yang dipakai melambangkan kebaikan, bukan yang palsu, ya. Kalau kita tinjau dari bahasa aslinya juga dikatakan kuda putih adalah ipos leukos, di mana leukos ini adalah adjektif, putih asli, putih yang melekat pada kudanya, bukan putih palsu. Disebutkan ipos leukos, kuda putih, bukan kuda seperti putih, bukan tiruan. Amin. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh mengerti Tuhan dan tahu akan rahasia akhir zaman dengan hikmat daripada Roh Kudus. Biar kami akan makin belajar lagi mengenai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.